Beberapa kisah mistis pun sempat dituturkan oleh Mbah Sarman, mulai dari keberadaan pohon jati dan kejadian aneh saat penggeseran nisan tua di lokasi berdirinya pendopo maupun tidak bisanya mengambil foto nisannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra DMTV, penyebaran agama Islam yang masif pada masa keruntuhan Majapahit banyak meninggalkan jejak berupa petilasan-petilasan ataupun makam yang hingga kini tetap menjadi misteri. Berdasarkan toponim nama tempat, tokoh, dan tutur turun-temurun dari warga sekitar lokasi petilasan, tak jarang menjadikan keyakinan terhadap tempat petilasan tersebut begitu tinggi hingga melahirkan banyak kearifan lokal yang terjaga hingga saat ini. Salah satunya adalah petilasan Kiai Damarjati yang ada di Dusun Dengok 4, Dengok, Playen, Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Lalu bagaimana kondisi petilasan tersebut dan kisah apa saja yang menyertainya? Sebelum kita lanjut, mohon dukungan subscribe-nya terlebih dahulu kepada mitra DMTV semua agar kita lebih bersemangat lagi dalam menghadirkan konten-konten lainnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan kepada mitra DMTV rezeki yang barokah, kesehatan yang baik, dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin. Mitra DMTV, dalam ziarah kita kali ini didampingi oleh pemelihara petilasan yang baru, yakni Mbah Sarman sebagai pemegang kunci pintu cungkup petilasan Kiai Damarjati. Dari segi etimologi, Damarjati yang berartikan damar dalam bahasa kamus bahasa Jawa adalah pelita. Sebagai kata benda berarti lampu penerangan, dan sebagai kata sifat adalah menerangi. Sedangkan jati dalam kamus bahasa Jawa sebagai sifat, karakter, dan sebagai kata benda adalah kayu jati yang memiliki sifat kuat. Dari segi etnosentrisme masyarakat, kata damar berasal dari tokoh yang berpengaruh pada masa itu, di mana hal ini terkait dengan sosok yang berperan dalam pendalaman agama Islam pada masyarakat, tidak lain adalah Kiai Arya Damar. Namun, ulasan jati diri sosok Kiai Damarjati di desa Dengok ini masih sangat minim, termasuk mitra DMTV tidak berhasil menggali keterangan dari Mbah Sarman langsung. Komplek petilasan Kiai Damarjati berada di ladang penduduk yang banyak ditumbuhi pohon jati dan beberapa pohon keras lainnya. Area ini berbatasan dengan lahan milik UGM yang sedang dikerjakan pembuatan jalan pada batas di belakang makam. Kompleks makam terdiri dari sebuah bangsal, pendopo, dan cungkup petilasan Kiai Damarjati pada ujungnya. Lokasi petilasan ini oleh masyarakat setempat dipergunakan sebagai tempat rutinitas upacara budaya Asum Dahar Eyang Damarjati. Acara ini biasanya dihadiri oleh warga masyarakat desa Dengok sendiri maupun warga masyarakat dari luar desa Dengok dalam rangka mensukseskan bersih desa di desa Dengok di setiap tahunnya. Biasanya acara Asum Dahar ini digelar bersamaan dengan acara rasulan desa Dengok Kecamatan Playen Kabupaten Gunung Kidul. Prosesi adat ini sudah berjalan semenjak ribuan tahun lalu. Saya tinggal meneruskan saja karena merupakan tinggalan nenek moyang yang mesti harus dilestarikan, jelas Mbah Sarman. Untuk keperluan ini, beberapa proses rehabilitasi bangunan telah dilakukan oleh warga Dusun Dengok 4 mulai bulan Februari 2013 silam. Di depan cungkup petilasan Kiai Damarjati terdapat tulisan situs budaya Damarjati yang berdiri di atas tonggak kayu jati yang cukup besar. Menurut Mbah Sarman, dulunya terdapat 2 pohon jati raksasa yang seolah merupakan gapura masuk cungkup. Namun kemudian ditebang dan dipergunakan sebagai bahan pembuatan pendopo makam serta bangunan di kantor Balai Desa Dengok. Beberapa kisah mistis pun sempat dituturkan oleh Mbah Sarman, mulai dari keberadaan pohon jati dan kejadian aneh saat penggeseran nisan tua di lokasi berdirinya pendopo maupun tidak bisanya mengambil foto nisannya.
Jungkop petilasan Kiai Damarjati ini dilengkapi teras yang bisa dipergunakan peziarah berombongan kecil, namun jika tidak muat peziarah bisa menggunakan pendopo maupun bangsal jika dalam rombongan besar. Setelah pintu jungkop dibukakan oleh Mbah Sarman, terlihat sebuah nisan terbalut berangkap-rangkap kain putih yang pada bagian depannya masih terlihat bekas bunga-bungaan dari para peziarah. Tampak pada dasar nisan dan ujung jirat yang tersingkap nisan Kiai Damarjati berbahan kayu jati. Setelah mengucapkan salam dan menyampaikan maksud peziarah, Mbah Sarman akan menawarkan untuk berdoa sendiri atau dibimbingnya. Mbah Sarman juga akan memimpin tahlil beserta doa-doa dan setelah selesai akan melayani setiap pertanyaan peziarah seputar kisah perkembangan petilasan kecuali mengenai asal-usul dari Kiai Damarjati. Menurutnya, ketika juru pelihara masih dipegang Mbah Kasbi pernah dilakukan penggalian informasi mengenai asal-usul Kiai Damarjati ini. Namun terjadi hal yang tidak diinginkan pada diri Mbah Kasbi sehingga penggalian informasi tersebut tidak dilanjutkan. Sehingga sampai sekarang kisah akan keberadaan petilasan Kiai Damarjati ini masih tertutup rapat serapat cungkupnya yang selalu terkunci dan menyimpan beribu misteri. Terlepas dari kisah-kisah yang bisa dituturkan oleh Mbah Sarman, keberadaan petilasan Kiai Damarjati ini menjadi tempat yang disakralkan dan menjadi salah satu pusat ritual nyadran warga Dengok. Ritual nyadran warga Dengok sekarang dipusatkan di dua tempat, yaitu petilasan Hyang Damarjati dan Regol Boyo Dengok Playan Gunung Kidul. Hal ini dikarenakan terlalu banyaknya warga yang berjubel memadati petilasan Kiai Damarjati, maka mulai beberapa tahun lalu dijadikan dua tempat. Warga yang datang pun ternyata tidak hanya dari warga Dengok, ada dari Solo, Semarang, Jogja, Jakarta, bahkan Kalimantan, imbuh Mbah Sarman. Biasanya warga masyarakat membawa ingkung dan nasi uduk sendiri-sendiri dari rumah kemudian dikumpulkan menjadi satu. Setelah didoakan, ingkung dan nasi tersebut dibagikan kepada semua warga masyarakat yang datang tutup Mbah Sarman. Nah, mitra DMTV, terlepas dari minimnya informasi petilasan Kiai Damarjati di desa Dengok ini, keberadaannya telah menjadi magnet dan pusat kearifan lokal yang masih bertahan hingga saat ini sebagai warisan para leluhur warga desa Dengok Playan Gunung Kidul. Mungkin mitra DMTV memiliki informasi tentang petilasan Kiai Damarjati ini, silahkan ditambahkan pada kolom komentar agar menambah pengetahuan kita tentang petilasan Kiai Damarjati ini. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahul Fatihah.